Sebagai pemateri pertama, saya akan memaparkan terkait definisi akuntansi pertanggungjawaban. Secara umum, definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa berdasarkan sifat dan kegiatan suatu perusahaan dengan tujuan agar setiap unit atau departemen organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada di bawah pengawasannya. Menurut sistem ini, unit-unit yang ada dalam organisasi dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban, dan setiap pusat pertanggungjawaban akan mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi dalam pusat yang dipimpinnya, dan secara periodik atau kurun waktu tertentu manajer akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi yang digunakan oleh pimpinan tertinggi suatu perusahaan atau perusahaan itu sendiri dalam mengevaluasi kinerja suatu departemen atau manajer suatu departemen, apakah perencanaan yang dibuat sesuai dengan yang terrealisasikan. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri 1. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Manfaat untuk menyusun anggaran. Dalam penyusunan sebuah anggaran, maka akan terbagi beberapa peran untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan itu sendiri. Terdapat peran yang dilakukan penyusunan anggaran, melaksanakan sebagian aktivitas sehingga sumber daya yang melaksanakan perannya, sumber daya yang disediakan pun akan diukur dengan standar yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yang dimana harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari tiap tingkatan manajemen, dan harus menggambarkan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua yaitu anggaran. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban harus ikut dalam penyusunan anggaran, sebab anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilakukan dan menjadi dasar dalam penilaian suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya. Biaya itu sendiri dibedakan menjadi biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendali. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu unit dapat dikendalikan oleh manajer. Hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer. Yang keempat yaitu sistem akuntansi biaya. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang ada di dalamnya, yang kemudian dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat di dalam struktur organisasi. Yang terakhir yaitu sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Jenis-jenis akuntansi pusat pertanggungjawaban. Secara umum, ada 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu 1. Pusat biaya atau cost center. Sesuai namanya, fokus tanggung jawabnya hanya pada biaya dengan pengukuran kerja efisiensi. Dapat dilihat dari anggaran dan realisasinya, yaitu rasio dan input dan outputnya. 2. Pusat pendapatan atau revenue center. Pusat tanggung jawab pada penjualan dan pengukuran kinerja dari penjualan yang ditargetkan. Ketiga, pusat laba atau profit center. Tanggung jawab pusat laba ada pada pendapatan dan biaya dengan pengukuran kinerja pusat laba adalah laba yang ditargetkan. Keempat, pusat investasi atau investment center. Tanggung jawabnya pada pendapatan, biaya, dan laba
Pengukuran kinerjanya adalah return on investment, residual income, dan economic value added. Selanjutnya itu perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. A. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban rasional antara lain: 1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja, atau individu. Tanggung jawab dibebankan kepada individu yang diberi wewenang. 2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas ke pusat pertanggungjawaban tertentu. 3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajer yang lebih tinggi. Yang B. Akuntansi aktivitas. 1. Meniti keberatan pertanggungjawaban aktivitas, bukan pertanggungjawaban biaya. Biaya terjadi sebagai akibat adanya aktivitas. Oleh karena itu, fokus pengendalian dipusatkan terhadap penyebab terjadinya biaya. Kedua, bersifat menyeluruh, aktivitas tidak dibatasi oleh pusat pertanggungjawaban seperti departemen. Yang ketiga, yaitu memfokuskan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa manajer atau menebus batas-batas pusat pertanggungjawaban. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada di bawah pengawasannya, sehingga akuntansi pertanggungjawaban bisa memberikan hasil kegiatan unit yang berada di bawah pengawasannya. Pada kegiatan tersebut sudah terdapat unit-unit yang ada dalam organisasi yang dapat dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi di dalam pusat yang dipimpinnya, dan secara periodik manajer akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pemimpin perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke depan pimpinan perusahaan, sehingga terdapat pula tujuan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, sehingga manfaat akuntansi pertanggungjawaban dapat menyusun suatu anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.